Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang manajemen industri. Bab inventory. Kelompok kami adalah Joli Fatur Rahman Dimi Saputra, NIM 171080247, Rizal Nur Ramadan 171080254, dan Habib Nur Cahyo 171080263. Pengertian inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban, liability, karena merupakan pemborosan, waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan, aset, yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai, cash. Fungsi-fungsi dari inventory. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Lalu yang kedua, fungsi economic lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan, biaya sewa gudang, investasi, resiko, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Klasifikasi jenis inventory. Yang pertama, persediaan bahan baku adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendecouple, memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Persediaan pengaman. Persediaan pengaman adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian tersebut, maka akan terjadi kekurangan persediaan. Persediaan antisipasi. Persediaan antisipasi disebut sebagai stabilization stock, merupakan persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Persediaan dalam pengiriman. Transit stock. Persediaan dalam pengiriman disebut work in process stock, adalah persediaan yang masih dalam pengiriman. Persediaan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu external transit stock adalah persediaan yang masih berada dalam transportasi. Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu untuk diproses atau menunggu sebelum dipindahkan. Jenis biaya inventory. Biaya penyimpanan yaitu terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode
akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah biaya biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan, termasuk penerangan, pendingin ruangan, dan sebagainya. B. Biaya modal, yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. C. Biaya keusangan. D. Biaya perhitungan fisik. Yang E. Biasa asuransi persediaan. F. Biaya pajak persediaan. G. Biaya pencurian, pengrusakan, atau perampokan. Yaitu yang terakhir H. Biaya penanganan persediaan dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut di atas merupakan variabel apabila bervariasi dengan tingkat persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan gudang tidak variabel, tetapi tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit. Biaya penyimpanan persediaan berkisar antara 12-40% dari biaya atau harga barang. Untuk perusahaan manufakturing biasanya biaya penyimpanan rata-rata secara konsisten sekitar 25%. Biaya pemesanan atau pembelian. Biaya-biaya ini meliputi 1. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. 2. Upah. 3. Biaya telepon. 4. Pengeluaran surat menyurat. 5. Biaya pengepakan dan penimbangan. 6. Biaya pemeriksaan, inspeksi, penerimaan. 7. Biaya pengiriman ke gudang. 8. Biaya utang lancar dan sebagainya. Pada umumnya, biaya pemesanan di luar biaya bahan dan potongan kuantitas tidak naik apabila kuantitas pemesanan bertambah besar, tetapi apabila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesan, jumlah pesanan per periode turun, maka biaya pemesanan total akan turun. Ini berarti biaya pemesanan total per periode tahunan sama dengan jumlah pesanan yang dilakukan setiap periode dikalikan biaya yang harus dikeluarkan setiap kali pesan. Biaya penyiapan manufacturing. Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri di dalam pabrik perusahaan. Perusahaan tersebut menghadapi biaya penyiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Adapun di dalam biaya-biaya ini terdiri dari seperti berikut. 1. Biaya mesin menganggur. 2. Biaya penyiapan tenaga kerja langsung. 3. Biaya penjadwalan. 4. Biaya ekspedisi dan sebagainya. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul apabila persiapan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kehilangan penjualan. Kedua, kehilangan pelanggan. Yang ketiga, biaya pemesanan khusus. Dan yang keempat, biaya ekspedisi. Yang kelima, selisih harga. Yang keenam, tergantungnya operasi. Dan yang terakhir, ketujuh, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Biaya kekurangan bahan sulit diukur dalam praktik, terutama karena kenyataannya biaya ini sering merupakan opportunity cost yang sulit diperkirakan secara objektif. Menghitung biaya inventory. Cara menghitung biaya persediaan biaya sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Total biaya persediaan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Contoh kasus. Sebuah perusahaan ABC memerlukan sediaan sebanyak 15.000 unit per tahun. Biaya pemesanan 500 per order dan biaya penyimpanan 60% dari harga sediaan per unit per tahun. Harga sediaan per unit 100. Hitunglah berapa biaya variabel dan total biaya sediaan persediaan tersebut. Maka di situ tertera. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung biaya persediaan, perusahaan perlu mengetahui berapa besarnya biaya variabel serta biaya tetap dari sediaan tersebut. Setelah diketahui dan dirinci masing-masing, barulah didapat total biaya persediaan yang bisa diestimasi oleh perusahaan. Definisi EOQ, Economic Order Quantity, pertama kali dikembangkan oleh F. W. Harris pada tahun 1915 dengan mengembangkan formula kuantitas pesanan ekonomis. Definisi menurut Profesor Dr. Bambang Rianto, Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Definisi menurut Dr. Andes Agus Ahyadi adalah jumlah pembelian bahan baku yang dapat memberikan minimalnya biaya persediaan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa EOQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penggunaan metode EOQ dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan jumlah unit yang dipesan agar tercapai biaya pemesanan dan biaya persediaan seminimal mungkin. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.